Syukran. Baik. Ustaz dan Ustazat yang saya banggakan, jadi saya saja jujur di awal, silakan Ustazah menyiapkan alat tulis karena yakinan percaya tanpa alat tulis yang Ustazah siapkan itu akan berlalu begitu saja. Jadi silakan disiapkan, dicatat hal-hal penting karena pada kesempatan hari ini dengan waktu yang terbatas, saya akan menjelaskan kaidah-kaidah dasar, ya, kaidah-kaidah dasar terkait kurikulum merdeka tersebut, baik dari segi teknis, kemudian dari segi alokasi waktunya, bagaimana cara membuat roster, bagaimana mengajarkan materi dan mengembangkannya, itu yang akan saya jelaskan insya Allah secara detail. Ya, karena bagi saya pribadi, kalau kita hanya datang duduk, kemudian melihat materi itu, saya rasa rugi ya untuk menggunakan saya, karena kita harus mengambil faedah yang insya Allah ini bermanfaat buat sekolah-sekolah kita. Baik. Apakah sudah muncul Ustaz tampilannya? Muncul Ustaz, muncul. Jelas. Alhamdulillah. Baik. Ustaz dan Ustazah yang saya banggakan, untuk memahami implementasi kurikulum merdeka, caranya cuma satu. Ya. Caranya adalah membaca dan mempelajari dokumen yang terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, dokumen kurikulum merdeka ini sedikit, ya. Jadi dia tidak terlalu banyak dibandingkan kurikulum-kurikulum sebelumnya, khususnya kurikulum 2013. Dari segi penilaian juga sangat mudah. Ya. Format rapor sangat sederhana. Ya. Kalau kita melihat format rapor tahun 2000-an ya, anak sekolah tahun 2000-an di SD, maka begitulah format rapor kurikulum merdeka. Nah, nanti kita lihat bagaimana model-model detailnya. Tapi intinya ketika Ustadz dan Ustazah ingin mengimplementasikan yang namanya kurikulum merdeka, wajib untuk mempelajari, membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Karena yakinan percaya, kalau hanya kila dan wakola, mendengarkan dari sini ke sini, itu pasti akan terjadi kebingungan. Karena ustazah harus mengetahui, ustaz dan ustazah harus memahami dari mana asalnya ini, apa landasannya. Kemudian, mau diapakan itu teorinya, dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, saya rasa itu yang penting, ya, karena kalau materinya itu sangat banyak, tapi kita harus memahami dari mana asalnya, mau diapakan, dan mau dikemanakan. Seperti itu. Oke, saya stop share dulu deh. Oke. Baik, Ustadz dan Ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan materinya. Ini yang harus kita pahami Ustadz dan Ustazah ya. Ini sebuah pola pikir yang harus kita pahami dan yakini bahwa kurikulum merdeka itu bukan sekadar perubahan nama dokumen. Ya, jangan sampai kita mengira, oh ini kurikulum merdeka sebatas pergantian saja dari ke-13, nama-namanya saja. Betul, ada beberapa perubahan nama yang esensinya sama, tapi ada esensinya yang lebih penting. Mengapa kurikulum merdeka itu diterapkan? Ya, itu yang harus kita pahami. Jangan sampai kita sibuk ya mempelajari, mendalami dokumen-dokumen kurikulum merdeka, sementara proses mengajar kita di kelas begitu-begitu saja. Nah, ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita mahir dalam mendesain atau menganalisis dokumennya,
Tapi pada saat pelaksanaan, ya, itu monoton. Hanya menggunakan metode ceramah dari 2 kali 35 menit misalnya, dari awal sampai akhir. Setelah itu dikasih tugas ke siswa. Nah, ini kan bukan esensi dari berubahnya sebuah kurikulum. Jadi, ustadz dan ustazah perlu mengubah paradigma berpikir dan mendidik. Ya. Jadi di kurikulum Merdeka ini sebenarnya tidak semua itu materi pelajaran dipelajari oleh siswa. Ya, dia materi-materi esensial. Jadi jangan heran ketika ustazah nanti melihat ada materi di ke-13 kok tidak ada di kurikulum Merdeka. Atau mungkin ada materi di kelas 6 ya, diajarkan di kelas 4. Contoh kayak PAI. PAI, pendidikan agama Islam, itu materi Al-Hujurat, kalau saya tidak salah ingat, itu di kelas 6 diajarkan di ke-13. Tapi materi Al-Hujurat di kurikulum Merdeka itu di kelas 4 diajarkan. Contoh yang lain, ya, mata pelajaran atau kompetensi tentang siklus air. Nah, siklus air ini ya biasanya diajarkan di kelas 5, ya. Tapi di kurikulum Merdeka diajarkan di kelas 4. Kemudian juga materi-materi magnet ya yang umumnya diajarkan di kelas 4 atau di kelas 6 itu diajarkan di kelas 4. Jadi guru kelas 4 itu bukan guru yang asal main tunjuk. Perlu dilihat juga kapabilitas, integritasnya dalam mengajar. Karena di kelas 4 sebenarnya adalah yang pokok. Ya. Itu mulai materi-materi lebih kompleks, kemudian konsep-konsep harus kuat, dan yang terpenting lagi karena kita mengikut di kementerian, itu dari kelas 4 ke kelas 5 akan ada penilaian, ya, asesmen AKM. AKM-nya. Inilah bagaimana numerasi dan literasi. Makanya guru kelas 4 itu memiliki peran lebih ekstra karena banyak persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Itu yang sekilasnya tentang kurikulum. Yang kedua, kita fokus kepada kompetensi siswa. Ya, jadi hakikatnya sebenarnya di ke-13 juga fokusnya seperti ini. Tapi di sini saya lihat dia lebih tidak terburu-buru ya dalam menghabiskan sebuah materi atau mengajarkan sebuah materi karena dia berbasis fase. Ya, dia fase-fase. Bagaikan anak tangga ya. Kalau misalnya di fase ini tidak mampu, nanti di kelas berikutnya dilakukan seperti itu. Kemudian saya melihat bahwa kurikulum Merdeka ini kita fokus kepada asesmen diagnostik dan formatif. Artinya apa? Artinya ketika ya ada siswa, misalnya siswa kelas 2 ya, belum bisa membaca. Ini contoh yang konkret ya, belum bisa membaca atau belum lancar membaca. Maka jangan diberikan soal dalam bentuk tulisan. Ya. Jadi misalnya di sana ada siswa di Konawe ya, oh kelas 2 belum mahir membaca karena beberapa faktor. Ya, maka jangan diberikan soal ujian dalam bentuk tes tulis. Ya, tapi berikanlah soal-soal ya penilaian dalam bentuk yang bisa dicapai oleh peserta didik. Misalnya dengan praktik atau dengan unjuk kerja dalam bentuk tes lisan dan sebagainya. Nah ini ada payung hukumnya di dalam kurikulum Merdeka. Ada payung hukumnya. Jadi bagaimana nanti pendidik ya, guru itu bisa melihat atau memetakan kondisi-kondisi siswanya. Ini sekilas ya tentang kurikulum Merdeka. Berikutnya,
Apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka Ustaz dan Ustazah merupakan kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Artinya banyak kreativitas di dalamnya. Bisa saja kayak tadi, cara penilaian. Siswa A, B, C dengan soal tertulis. Siswa yang lain dengan tes lisan. Kemudian yang satu dengan praktik. Begitu pula juga dengan menghasilkan karya-karya. Oh, ada yang suka dengan olahraga dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah bentuk keberagamannya. Kemudian, fokus kepada konten-konten yang esensial. Tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak semua ya, saya melihat tidak semua materi yang ada di K13 itu diajarkan di kurikulum merdeka. Saya melihat materi-materinya adalah materi yang dianggap esensial oleh pemerintah. Kemudian kita tidak perlu terlalu khawatir jika materi tidak habis, ya, karena kita akan bermain fase ceritanya. Sehingga kita diberikan waktu untuk mendesain agar materi-materi yang diajarkan itu ya lebih mendalam, baik dari segi konsep maupun kompetensi. Nah, Ustadz dan Ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan baik, inilah 4 poin penting. Jadi, mau diputar bagaimanapun itu kurikulum merdeka, inilah 4 poin penting ketika kita menerapkan kurikulum merdeka di sekolah-sekolah kita. Baik itu jenjang SD, jenjang TK, PAUD, SD, SMP maupun SMA. Yang pertama, Ustadz dan Ustazah harus memahami struktur kurikulum merdeka terkait dengan apa saja mata pelajarannya, kemudian bagaimana alokasi waktunya, dan sebagainya. Untuk memahami struktur kurikulum merdeka, Ustadz dan Ustazah harus membaca, mempelajari dokumen Kemendikbudristek nomor 262. Nah, jadi ini dokumen yang wajib dilihat. Ustadz dan Ustazah tidak bisa menyusun roster ya kalau tidak membuka dokumen ini. Jadi mustahil Ustadz dan Ustazah menyusun roster kalau tidak pernah membuka dokumen ini nomor 262. Ya. Karena disitulah semua informasi terkait struktur kurikulum merdeka. Yang kedua, yang berkaitan dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kalau di K13, kita biasa sebut dengan kompetensi dasar. Esensinya sama, ingin mencapai kompetensi. Apa dasar dari CP dan CP? Yaitu keputusan KP Kemendikbudristek nomor 33. Ustadz dan Ustazah tidak akan pernah mengajar dengan baik, tidak akan pernah mampu mengembangkan materi kalau tidak pernah membaca dan melihat serta menganalisis dokumen nomor 33. Karena inilah inti ya. Nah, inilah inti dari sebuah kurikulum merdeka. Nah, ini inti yang pertamanya. Kalau K13 kita disediakan materi ini dari kelas 1 sampai kelas 6 diajarkan dengan susunan-susunan yang ada. Kalau kurikulum merdeka, kita tidak dikasih seperti begitu. Kita harus menganalisis yang mana cocok untuk kondisi sekolah kita. Yang berikutnya, berkaitan dengan tata cara pembelajaran, kemudian perangkat pembelajaran, penilaian sampai rapor, Ustazah wajib ya, Ustaz dan Ustazah harus membaca panduan pembelajaran dan asesmen tahun 2022. Jadi semua bentuk-bentuk penilaian, bagaimana format rapor ada di sini.
Nanti saya bagikan folder-foldernya. Kemudian yang terakhir, ini adalah ruh ya, dalam tanda kutip, ruh dari sebuah kurikulum merdeka. Kalau pertama tadi intinya adalah capaian pembelajaran, ya. Hasil akhir dari kurikulum merdeka sebenarnya ini. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Atau yang kita kenal dengan istilah P5. Jadi di kurikulum merdeka itu, Ustaz dan Ustazah, siswa akan menerima 2 rapor. Ya, 2 rapor akan diterima nanti. 1 rapor yang berisikan dengan mata pelajaran. Di semester genap akan menerima rapor terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang isinya adalah sikap-sikap yang dinilai atau kita kenal dengan istilah 6 elemen profil pelajar Pancasila. Elemen-elemen profil pelajar Pancasila itu sebenarnya sudah ada di lembaga pendidikan kita. Kalau kita biasa kenal dengan istilah 5M, ada Musli, ya, Jahid, dan seterusnya. Nah itu sebenarnya sudah terintegrasi di situ ya, kalau saya melihat. Jadi inilah 4 ya, poin penting ketika Ustaz dan Ustazah hendak memahami atau mengimplementasikan kurikulum merdeka. Yakinan percaya, kalau Ustaz dan Ustazah tidak pernah membaca ini, maka akan kesulitan dalam mengimplementasikan. Baik. Ini nanti saya berikan ya kepada Ustaz dan Ustazah supaya menjadi pedoman dan referensi belajar. Saya lanjutkan. Bagaimana bentuk struktur kurikulum SD ya? Ini sebenarnya sama ya, tapi saya lebih condong ke SD karena mengajarnya ke sana. Tapi dari segi yang lain itu sama. Saya perlihatkan dulu karena informasi dari panitia bahwa ada dari TK dan seterusnya. Baik, saya perlihatkan dulu dokumennya supaya Ustaz dan Ustazah bisa melihat dari mana ke mana. Oke, jadi kita akan membaca atau melihat ya dokumen nomor 262. Nah, dokumen nomor 262 ini berkaitan dengan struktur kurikulum. Ya, kurikulum merdekanya. Baik. Jadi ini sudah beberapa kali mengalami perubahan. Saya langsung memperlihatkan saja ya. Bagi guru-guru yang mengajar di pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pada umumnya, pembelajaran di kurikulum merdeka itu terbagi 2. Ada yang dinamakan pembelajaran intrakurikuler. Intrakurikuler itu berkaitan dengan materi-materi sesuai dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Yang kedua, ada yang dinamakan ya proyek. Nanti kita lihat bagaimana model-model. Khusus untuk tingkat PAUD, ya, ini sudah ada kaidah-kaidahnya. Kaidahnya adalah merdeka bermain. Ya. Harus memberikan pengalaman yang menyenangkan, dan seterusnya. Ini ustazah harus baca, ya, yang guru PAUD dan tingkat. Oke. Kemudian alokasi waktunya PAUD bagaimana? Tentu guru PAUD yang lebih memahami. Kalau usia 4 tahun sampai 6 tahun itu berapa alokasi waktunya?
pekan. Kalau dia 3 tahun sampai 4 tahun berapa. Sama juga dengan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang membedakan adalah alokasi waktu. Nah, Ustaz dan Ustazah, silakan diperhatikan yang ini ya. Saya akan memberikan highlight khusus untuk SD dan sederajatnya. Jadi, di kurikulum Merdeka itu kita mengenal yang namanya fase ya. Untuk SD ada namanya fase A, B, C. Ini yang harus kita pahami. Karena nanti akan berpengaruh dengan fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Ketika ustazah dan ustaz ingin menerapkan IKM di sekolah, maka sebelum menyusun dokumen, wajib guru kelas 1 dan guru kelas 2 duduk bersama, berdiskusi, menetapkan tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, ini ingat kaidahnya. Tidak bisa guru kelas 1 bekerja sendiri, guru kelas 2 bekerja sendiri. Tidak bisa. Ya. Guru kelas 1 dan guru kelas 2 harus berkolaborasi menyusun tujuan pembelajaran. Yang mana mau diajarkan di kelas 1, yang mana mau diajarkan di kelas 2. Begitu pula untuk fase B. Fase B itu untuk kelas 3 dan kelas 4. Tidak boleh kelas 3 duduk sendiri gurunya bekerja. Kelas 4 juga duduk sendiri bekerja. Tidak. Tapi harus kolaborasi. Ya. Ya. Kapan tidak berkolaborasi, maka yakin dan percayalah akan terjadi tumpang tindih di setiap fase. Jadi ini peran dari kita semua bahwa bagaimana kita bisa berkolaborasi. Waalaikumsalam, iya. Okay. Begitu pula juga dengan fase C-nya. Fase C-nya ini untuk kelas 5 dan kelas 6. Ya. Kelas 5 dan kelas 6 harus berkolaborasi. Okay. Fase D, fase E, itu adalah untuk jenjang SMP. Ya, nanti di sini juga ada keterangannya. Bisa nanti Ustadz dan Ustazah membaca. Oke. Saya hanya memperlihatkan kaidah-kaidah pentingnya. Contoh, saya mengambil di kelas 1 ya. Dalam struktur kurikulum Merdeka, itu 1 JP 35 menit. 1 tahun 36 pekan. Nah, di sini sudah dijelaskan. Ketika Ustadz atau Ustazah mengajar PAI, maka dalam 1 pekan, ini yang kita lihat ya, dalam 1 pekan ini. Nah, karena di sini keterangannya minggu ya. Nah, ketika Ustadz dan Ustazah mengajarkan PAI di kelas 1, maka di roster minimal yang tertera adalah 3 JP per pekan. Kalau kurikulum K13 biasanya, kalau saya tidak salah ingat, ya, PAI itu, ya, PAI ada 4 JP. Ya, mohon diluruskan kalau saya salah. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana dengan kami yang sertifikasi misalnya? Nah, jangan khawatir Ustadz dan Ustazah, karena sebenarnya jadwal mengajar tak untuk PAI itu tetap 4 JP. Ya, 4 JP. 3 JP-nya per pekan itu untuk intrakurikuler yang berkaitan dengan materi-materi pembelajaran tak. Ya. Nih. 1 JP-nya ya. Nah, ini dia. 1 JP untuk proyek. Ya. Saya ulangi. Sebenarnya 4 JP. Ya, 3 JP-nya untuk mengajarkan materi-materi
1 JP-nya terkait proyek. Tapi ingat, proyek yang di sini adalah kolaborasi. Ingat, ya, kolaborasi antara wali kelas, guru PAI, guru PJOK. Itu yang memiliki kewajiban di dalam struktur kurikulum Merdeka melaksanakan P5. Meskipun guru lain bisa membantu. Tapi ini dari segi alokasi waktu, ya. Nah, jadi saya ulangi kembali supaya jelas. Ketika Ustadz dan Ustazah atau tim kurikulum membuat roster, maka 3 JP untuk PAI di roster. Ya. 1 JP-nya untuk P5. P5 ini bukan berkaitan dengan materi. Tidak ada kaitannya dengan materi di buku. Ya. Dia berkaitan dengan isu-isu global. Ada tema-temanya. Nanti kita lihat. Begitu pula juga dengan mengajarkan pendidikan Pancasila. Jadi bukan lagi PPKN ceritanya, ya. Ya, sudah berubah menjadi pendidikan Pancasila. Kembali ke waktu dulu, ya. Di zaman berapa ini saya lupa. Ya. Ini 4 JP di kelas, 1 JP-nya di proyek. Sama juga bahasa Indonesia, 6 JP di materi yang di buku, misalnya 1 JP-nya di struktur proyek. Begitu pula dengan matematika, PJOK, seni budaya, dan lainnya. Khusus seni budaya, nah ini yang membawa angin segar, ya, bagi sekolah kita. Seni budaya itu dipilih salah satu. Ya, tidak semua diajarkan. Tidak seperti di kurikulum ke-13, ya. Semua seni mau diajarkan. Nah, memilih satu. Minimal. Ya, minimal memilih satu. Sehingga bisa saja di satuan pendidikan kita hanya ini yang diajarkan. Yang ini. Agar lebih aman. Oke. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ini, panduannya. Bintang 2. Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni. Ya, jadi bukan lagi SWDP, seni. Seni musik, seni rupa, teater, atau tari. Jadi lihat dulu STM tak? Ya, STM di situ lihat. Ya, kalau misalnya ada yang bisa mengajarkan seni rupa, oke, ambil. Kalau ada seni teater, nah silakan ambil. Kemudian, bahasa Inggris opsional, ya, karena dia bintang 3. Opsional. Muatan lokal opsional. Semua mata pelajaran tambahan yang sifatnya opsional di roster atau struktur kurikulum Merdeka hanya 2 JP per pekan. Dan tidak dibebankan dengan proyek. Nah, makanya seperti begini, ya. Tidak dibebankan. Mengajar seperti biasa. Oke, ini untuk kelas 1. Kelas 2 lebih kurangnya sama, ya. Yang beda adalah kelas 3, 4, dan 5. Ya. Apa bedanya? Di kelas 3, 4, 5 ada penambahan 1 mata pelajaran yang disebut dengan IPAS. IPAS adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ini 2 mata pelajaran digabungkan jadi 1. Oke, ini saja bedanya. Yang lain sama. Jadi nanti Ustazah akan melihat yang dalam kurung, ya, Ustaz dan Ustazah. Ini alokasi waktu per pekan. 1 JP-nya selalu ke sini, ke proyek, ya, 1 JP. Baik. Kemudian untuk kelas 6 bisa dilihat nanti di sini. Ya. Karena konsepnya sama. Kemudian kita lihat untuk SMP. SMP fase D, ya. Oke. Nah, di sini juga ada waktunya.
Hanya beda alokasi waktu 40 menit ya. Alokasinya sudah ada di sini Ustadz dan Ustazah ya. Kalau SMP PAI 2 JP per pekan, 1 JP-nya di proyek. Dan mata-mata pelajaran yang lainnya. Jadi konsepnya sama ya. Konsepnya sama. Nanti Ustadz dan Ustazah bisa melihatnya. Baik, sebelum saya menjelaskan secara lebih mendalam lagi, silakan Ustadz dan Ustazah bertanya terkait alokasi waktu ini. Karena kalau kita tidak pahami, akan kesulitan nanti. Ya, saya serahkan kepada moderator. Baik. Silakan Bapak Ibu Guru, Ustadz, Pak Ustazah, kalau ada yang ingin disampaikan atau dikonfirmasi balik terhadap Ustadz pemateri kita, Ustadz Indi Muhammad Subair. Sudah banyak yang beliau sampaikan sejak awal tentang poin-poin penting sebagai pandangan awal terhadap IKM ini. Dan yang menarik untuk dari kami pertama Ustadz, dan ini ada 1 JP yang masing-masing pada mapel, dia adalah proyek. Nah, apakah itu dimunculkan juga di jadwal itu Ustadz? Atau dia terselip di balik layar? Maksudnya tidak perlu muncul di jadwal. Iya, kurang Ustaz. Yang ini ya. P5, ya kita istilahkan dia istilah P5 ya. P5 ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Sehingga harus masuk di dalam roster. Harus masuk di dalam roster. Namun pelaksanaannya diajarkan secara berkolaborasi dengan guru-guru yang memiliki alokasi waktu di sini. Ya. Kalau misalnya SD, lihat siapa yang memiliki alokasi waktu P5. Di sini di bagiannya yang ini. Ya. Seperti begini. Nah, kalau tidak ada, berarti tidak wajib mengajarkan P5. Tapi boleh membantu dalam mengimplementasikan. Saya kasih contoh yang lebih konkret. Di antara tema P5 itu tentang wirausaha. Nah, salah satu temanya wirausaha. Tentu Ustadz dan Ustazah sudah tidak asing lagi dengan yang dinamakan market day. Ya, biasa ada basar-basar kan dilakukan anak-anak. Nah, market day itu dijadikan sebuah proyek ya, yang diukur sikapnya. Namun dalam implementasi mengajarkan proyek, maka berkolaborasi guru PAI, guru PJOK, guru kelas. Ketika guru PAI mengajarkan P5, jangan mengajarkan tajwid misalnya. Jangan mengajarkan cara membaca Al-Quran sesuai dirinya. Jangan mengajarkan Al-Hujurat untuk menghafalkannya. Yang diajarkan guru PAI adalah bagaimana cara-cara berdagang, ya, atau cara-cara berwirausaha sesuai dengan syariat, misalnya seperti begitu. Kemudian guru PJOK masuk, ya, guru PJOK masuk mengajarkan P5 ya, mengajarkan P5. Maka guru PJOK ketika jam P5 bagi dia, jangan mengajarkan futsal, jangan mengajarkan voli, jangan mengajarkan pencaksilat gerak lokomotor karena tidak ada kaitannya dengan materi. Tapi bagaimana guru PJOK bisa mengajarkan proyek berkaitan dengan disiplin ilmunya. Misalnya ketika ingin membuat makanan saat market day, maka makanan apa yang cocok, yang sehat bagi tubuh. Misalnya jangan yang gorengan, jangan yang terlalu banyak minyaknya. Nah itu perannya guru PJOK. Apa manfaatnya ketika menjual makanan tersebut. Masuk lagi wali kelas P5. Nah,
Karena P5 ini banyak wali kelas. Ada Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, itu semua ada P5-nya. Masuklah wali kelas ya di P5. Nah, di P5 wali kelas tidak mengajarkan ya rumus volume bangun ruang, rumus luas bangun datar, ini tidak. Tapi yang diajarkan bagaimana cara berdagang dengan baik, teknik-tekniknya, bagaimana cara mengelola keuangan, seperti begitu. Bagaimana cara memasarkan barang yang hendak dijual. Nah, itu yang dimaksud dengan P5-nya. Jadi, tidak nafsi-nafsi. Makanya, di roster nanti itu akan masuk ya. Akan masuk jadwal P5. Saya coba perlihatkan. Jadi bagus. Jadi nanti di roster akan masuk bagaimana itu P5. Ya. Ya, sambil menunggu tampilan rosternya muncul, silakan penanya yang lain bertanya. Ya, silakan Ustaz Abu Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ini juga guru di dan sudah satu semester harapkan kurikulum merdeka. Nah, alhamdulillah dengan ikut kegiatan ini akan ya yang kami tanyakan tentang tadi bahwa ada keleluasaan guru mata pelajaran dalam menentukan materi yang diajarkan. Kalau di kurikulum 2013 kan adanya sudah ditetapkan. Tapi cuma yang jadi permasalahan di sini. Adakah juga bahagian dari kurikulum merdeka yang sudah paten, maksudnya sudah ditetapkan pemerintah, dan ada yang merupakan kelulusan kita dalam pemilihan materi. Karena terus terang saja saya itu mengajar, kita ambil saja internet CP-nya, TP, ya. Dan memang terjadi perubahan susunan materi yang ada. Suatu materi yang terkadang dalam kurikulum 2013 cukup diajarkan dalam 2 jam pelajaran, ternyata dalam kurikulum merdeka sampai 8 jam. Jadi metodenya memang berubah. Kemudian yang kedua tentang P5. Kalau kami di SMA bagus juga penjelasan ini dimasukkan di sini, tapi memang harus antara guru-guru yang di SD itu atau dari pihak sekolah menetapkan materi tentang P5 yang diajarkan dan disajikan. Tapi kalau kami di SMA kemarin kita bikin satu jadwal presentasi. Ya, jadi ini modelnya. Ini nih, kentang. Iya, benar. Bismillah. Maaf ini. Itu model kreatif teknik. Ya. Kreatif kami dalam P5 di SMA, jadi ambil ruangan besar,
Kemudian ajarkan huruf kelima sampai presentasi karya kelima. Kemudian yang paling saya tidak setuju dengan kami kurikulum merdeka di bahagian modulnya. Kalau kemarin kita belajar perangkatnya tinggal satu perangkat pengajaran kan selesai. Saya lihat contoh-contoh modul terlalu panjang lebar modulnya. Apakah ini memang biasa sampai berapa lembar itu? 20 lembar satu. Ya, sampai 20 lembar biasanya. Yang saya maksud di sini, apakah yang tampil di internet itu sudah paketnya, atau memang ada petunjuk lain untuk modul ini? Karena saya pikir kalau terlalu panjang begitu justru merepotkan daripada guru, merepotkan guru dalam pembelajaran. Saya katakan guru itu titik komanya harus di-setir dengan modul. Padahal kalau saya juga senang kalau yang istilahnya kemarin itu yang dikeluarkan Pak Nadi yang satu lembar saja. Jadi satu lembar saja. Bahkan sebenarnya guru pun kalau sudah lansia, sudah 5 tahun mengajar, tidak perlu lagi begitu kan, sudah bisa. Ya. Saya ulangi, apakah itu modul yang di internet yang berdebar-debar itu sudah merupakan pakem atau bagaimana? Ya, syukron Ustaz. Saya langsung tanggapi. Nah, kalau ada yang pertanyaan yang kedua Ustaz kurang jelas tadi, kalau ada yang tidak sesuai nanti diberikan tanggapannya. Yang pertama berkaitan dengan keluasan ya. Keluasan materi IKM. Nah, keluasan yang dimaksud di sini adalah tidak mesti dengan isi buku yang disediakan pemerintah. Ya, jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi kontekstualnya. Kemudian, di dalam kurikulum merdeka itu bukan materi di buku yang mau dicapai, tapi CP-nya, tujuannya. Jadi makanya pada saat mengajar, jangan melihat seutuhnya dari buku yang disediakan pemerintah. Tapi lihat apa maunya nih CP. Karena saya sudah melihat beberapa buku penerbit kurikulum merdeka itu tidak sesuai dengan CP yang diinginkan oleh pemerintah. Seharusnya diajarkan di fase C, kelas 5 dan 6, justru muncul di kelas 4. Nah, makanya ini kalau kita fokusnya ke buku, akan sulit, tumpang tindih. Nah, itu dari segi kemerdekaannya. Kemudian dari segi P5 yang tadi saya dengarkan, memang harus kepala sekolah yang memiliki peran esensial di sini. Ya, bukan gurunya, kepala sekolahnya dulu. Kepala sekolah kenapa harus esensial? Karena beliaulah yang akan membuat tim pengembang P5. Jadi ada timnya ini P5. Ada ketuanya nanti. Ya, pembimbingnya kepala sekolah. Ada timnya. Dan itu diberikan ketua tim 2 JP di Dapodik. Ya, 2 JP. Ada beban kerjanya. Nah, makanya nanti pada saat perumusan P5, idealnya guru-guru hadir pada saat itu, ya, dimusyawarakan. Ya, kalau perlu dirapatkan. Tidak masing-masing. PAI mau buat tema sendiri, PJOK tema sendiri, wali kelas tema sendiri. Yang pusing adalah siswanya. Satu tema untuk 1 tahun, misalnya ya. Itu yang P5. Kemudian yang modul ajar, ini yang banyak beredar memang saya lihat di media sosial ya. Seolah-olah modul ajar adalah suatu kewajiban. Itu salah. Ya. Modul ajar itu bukan kewajiban. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena pemerintah sendiri yang mengatakan di panduannya.
Bisa kita lihat di sini. Di halaman 23 ya. Panduan pembelajaran asesmen pada poin D, merencanakan pembelajaran dan asesmen, jelas dikatakan di sini, jelas. Nah, bisa Ustadz dan Ustazah lihat. Apakah sudah muncul dengan jelas, Ustadz? Tampilannya? Jelas. Baik. Di sini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran. Ya, kita garis bawahi dulu. Ya, rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini dapat berupa, dikasih pilihan. Dikasih pilihan. Mau dalam bentuk RPP yang biasa kita buat, ya. Satu, silakan. Jadi kalau ada yang menyalahkan, oh ini salah, tidak paham kurikulum merdeka karena tidak buat modul ajar. Nah, justru dia yang tidak paham dengan kurikulum merdeka. Belum membaca secara utuh. Karena di panduannya dijelaskan boleh memilih RPP atau modul ajar. Nah, ini. Apa RPP? Nah, yang seperti Ustaz sampaikan tadi, yang minimal 1 lembar ya, meskipun tidak harus 1 lembar. Nah, RPP ini dengan aturan yang terbaru kan itu minimal 3. Ya, minimal 3 komponennya. Ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, ada penilaian, instrumen penilaiannya. Nah, ketika suatu sekolah menerapkan kurikulum merdeka, mau pakai RPP, maka tidak disalahkan. Itu benar. Dan tidak boleh disalahkan. Karena inilah kaidahnya. Ya, ada logowo di dalamnya. Misal, mau menggunakan modul ajar, boleh-boleh juga. Dan memang ini yang dianjurkan oleh Kementerian, modul ajar. Modul ajar itu ada 2. Ada yang lengkap, ada yang sederhana. Yang sederhana kalau lebih dari 3 poin ini. Nah, itu saja kaidahnya. Lebih dari 3 poinnya, maka dikatakan modul ajar sederhana. Ya. Semua komponen modul ajar dituliskan atau dibuat, maka dikatakan modul ajar lengkap. Ya, jadi ini jangan sampai terjadi pola pikir di satuan pendidikan kita, oh harus modul ajar semua kurikulum merdeka. Jangan. Ya, tidak tiru nanti guru tak. Dan membuat modul ajar itu sulit. Ya, saya saja satu modul ajar, ya satu materi itu membutuhkan 3 hari mengerjakan. Apalagi kalau mau mengajarkan banyak pelajaran. Nah, bisa-bisa gurunya lari entah kemana. Nah, jadi ini ada logo ya. Bisa RPP, bisa modul ajar. Modul ajar itu ada 2. Modul ajar sederhana, jika poin-poin di perangkatnya lebih dari 3 selain ini, itu namanya modul ajar sederhana. Kalau lengkap, modul ajar lengkap. Jadi silakan dipilih. Mau pekan ini RPP, pekan depan modul ajar, mau modul ajar terus, atau mau RPP terus, silakan. Tidak ada yang salah. Yang salah kalau tidak membuat perangkat pembelajaran baru langsung masuk mengajar. Itu yang salah. Oke, saya kembalikan ke moderator sebelum saya lanjutkan. Baik, sekarang Ustaz, mungkin dari Ustazah ada yang mau ditanyakan? Silakan, ini kesempatan yang sangat baik untuk kita diskusi. Mic, ini mic. Silakan. Ada? Harus bertanya satu orang. Ustaz? Ustaz Abdul ada? Silakan. Ya, bismillah.
Terima kasih atas kesempatan kepada kami. Ya, yang mau kami tanyakan itu tentang perubahan kurikulum Merdeka. Apakah setelah ada kurikulum Merdeka, buku-buku yang diajarkan pada kurikulum 2013 itu akan diganti, ya, atau hanya belajar menggunakan media, ya, karena kami sebagai guru kelas, kalau kita di daerah Kabupaten Konawe, kalau kita berbicara menggunakan media, itu kompetisinya kita tidak tercapai. Ya, jujur karena kurikulum 2013 itu dia itu adalah pendidikan berpraktek. Ya, itu nilainya religius pertama itu yang penting. Nah, terus nasionalis, ya, gotong royong, integritas. Selama ini kita di Kabupaten Konawe yang saya lihat itu hanya dipampang saja dan tidak terlaksana. Setelah muncul kurikulum Merdeka ini, bagaimana caranya kita untuk mengatasi hal-hal yang telah terjadi? Karena kita memang medianya tidak memadai. Jadi itulah keterbatasan kami guru kelas, dan mohon mohon perhatiannya supaya bisa tercapai. Apakah pembelajaran kurikulum Merdeka ini bisa digunakan seperti yang kita pakai sekarang, supaya siswa itu bisa mengerti. Karena kalau kita hanya menggunakan saja buku, nah, kami jujur saja kalau kelas 1, 2 ya belajar sambil bermain. Demikian apa yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Ucapan wabillahi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz, barangkali sudah ditangkap apa yang ditanyakan oleh Ustaz Rasul. Iya, syukron. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau jujur dan adil dalam melihat perubahan-perubahan kurikulum ini, apapun kurikulumnya sebenarnya tidak menjadi masalah ya bagi kita sebagai guru. Yang menjadi masalah kalau gurunya yang tidak mau berubah dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, kalau melihat dari penjelasan tadi, maka mari Ustaz dan Ustazah mengaktifkan KKG di sekolahnya masing-masing. Ber-KKG lah, jangan menunggu dari dinas atau yayasan. Buat KKG kelompok kerja guru sendiri di sekolahnya. Misalnya guru kelas 1, ya berdiskusi dengan guru kelas 1 atau guru kelas 2. Dicek pada saat pembuatan SPP misalnya, oh bagaimana kegiatan-kegiatan belajarnya, apakah sudah baik, ada unsur-unsur yang mau dinilai lengkap atau tidak, dan seterusnya. Jangan individu-individu. Kalau kami di Antang itu, semua perangkat termasuk SPP, modul ajar, bahan ajar, media itu harus dipresentasikan 2 kali sepekan sebelum mengajar. Jadi harus divalidasi. Memang berat, tapi itulah profesionalisme kita sebagai seorang guru. Kemudian yang berkaitan dengan pendidikan karakter, di kurikulum Merdeka juga mengajarkan karakter ya, tapi karakter yang diukur itu hanya 6. Ya, fokusnya 6 saja. Saya perlihatkan dulu.
supaya nanti kita jelas apa yang mau diukur. Semoga tampilannya besar ya. Nah, inilah yang mau diukur Ustadz dan Ustazah. Karena di kurikulum Merdeka ya tidak mengenal lagi yang namanya KI 1, tidak lagi KI 1, tidak ada lagi KI 2, tidak ada lagi KI 3, tidak ada lagi KI 4. Sikap, pengetahuan, keterampilan digabung dalam satu proses pembelajaran. Digabung. Jadi ini semua digabung. Ya. Tidak ada lagi penilaian masing-masing. Oh ini nanti mengukur, tidak satu kali penilaian. Khusus untuk sikap atau karakter, nah ini yang diukur. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini kan wajib ada di sekolah kita. Tidak mungkin tidak ada. Contohnya kayak berdoa. Ya. Berdoa. Kan beriman, bertakwa, berakhlak mulia yang seperti apa? Oh bicaranya. Nah, bagaimana? Kan diajar di satuan pendidikan kita. Kemudian adatnya, memakai sepatu, makan pakai tangan kanan, misalnya begitu dan seterusnya. Ini yang akan diukur. Kemudian ada namanya berkomunikasi global, gotong royong. Nah, gotong royong ini bagaimana? Mengajarkan dalam proses pembelajaran. Nah, buat aktivitas pembelajaran yang ada di dalamnya kerja kelompok. Nah, kita sudah bisa mengukur yang namanya gotong royong. Kemudian mandiri, jelas ya. Ini jelas bagi kita semua. Bernalar kritis. Nah, bernalar kritis itu orang biasa bilang hot ya. Kalau bahasa dulu hot, higher order skill. Bagaimana cara mengukur hot? Lihat aktivitas pembelajarannya yang Ustadz dan Ustazah buat. Apakah ada level kognitif C4 sampai C6? Kalau ada iya. Kalau hanya menghafal, ya ini kita berbicara dari segi tingkatan umum ya. Bukan menghafal Al-Qurannya sama dari menghafal umumnya. Kalau hanya disuruh menghafal, hafal ini, ya sebentar disetorkan lagi. Nah, itu namanya mengulangi saja. Mengulangi apa yang ada di buku. Kalau ada aktivitas kayak mendesain, ya, membuat proyek, nah ini tidak bisa dipisahkan. Nah, kayak begitu ya. Membuat produk. Nah, ini semua bagian-bagian dari proses bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini ada waktu tersendiri kalau kita mau diskusikan ya. Ini namanya mendesain proses pembelajaran. Kita harus paham apa kompetensinya. Dari kompetensi itu diturunkanlah tujuan. Seperti begini ya. Nah, ada namanya kompetensi ya. Nah, kompetensi ini kalau di ke-13 namanya KD. Kalau di kurikulum Merdeka namanya CP. Nah, dari kompetensi ini ya ada indikator. Kalau kita dulu bilang IPK, indikator pencapaian potensi. Dari IPK akan turun menjadi tujuan. Nah, kan begitu kaidahnya. Dari tujuan pembelajaran yang dibuat akan nampak pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran. Ini kan semua akan nampak di RPP kita. Kalau kita paham kaidahnya ini, maka kita bisa melihat dan mengetahui, oh ini RPP ambil di internet. Ini RPP buat sendiri. Kita bisa melihatnya. Lihat saja apa KD-nya, bagaimana tujuannya, sesuai tidak. Apakah tujuan ada semua di kegiatan belajar atau tidak. Kalau tidak ada, atau misalnya lain dari awal sampai akhir, maka RPP dari internet. Dan ini ada waktu khususnya ya. Ada waktu khusus kita membahas.
Iya, mungkin itu Ustaz. Jadi kurikulum merdeka sebenarnya lebih enak karena tidak ada lagi pemisahan antara sikap, keterampilan, pengetahuan, semua dalam satu, ya. Ini juga lebih enak. Mungkin itu Ustaz. Sudah cukup ya kayaknya. Masih ada Ustazah? Barangkali? Ya Ustaz Muslimin, masih ada mau dikonfirmasi Ustaz? Atau masih ada yang kurang jelas? Kita fokusnya ke sini dulu ya, ke alokasi waktu. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan yang lain, kita akan melihat dengan kondisi materinya. Yang berkaitan dulu dengan alokasi waktu. Ya, karena nanti kita akan menyusun, ya, akan menyusun roster. Bagaimana Ustaz? Mau dilanjutkan materinya atau mau barangkali masih ada yang mau ditanyakan dari peserta? Oh ya, ini jadwalnya. Ini jadwalnya ya. Nah, ini jadwalnya, misalnya dalam roster ya, ini contoh saja. Nanti kita sesuaikan. Ada mata pelajaran ya. Jadi kurikulum merdeka itu merekomendasikan menggunakan per mata pelajaran, bukan lagi tematik. Jadi tetap ada mata pelajarannya, tapi di roster ada P5 ya. Nah, kalau kami buat seperti begini, ada P5 untuk guru PJOK, ya waktunya. Dikasih tandanya maksudnya, waktu ini P5-nya. Kemudian ada P5-nya wali kelas, ada P5-nya guru PAI. Jadi guru PAI tahu, oh jam begini hari ini, oh bukan materi yang di buku saya ajarkan, atau bukan materi yang sesuai dengan CPTP, tapi P5 yang saya ajarkan. Begitu pula juga dengan wali kelas, dan lain-lain. Oke, ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan roster. Saya mau masuk dulu di teknisnya, ya, supaya Ustazah paham bagaimana membuat. Iya. Rosternya dibagikan Ustaz. Iya, insya Allah Ustaz. Nanti semua dibagikan. Ya. Baik. Ustaz dan Ustazah, coba diperhatikan, karena kalau keliru di sini, ya, bahaya nanti ya. Jangan sampai yang sudah sertifikasi tidak dapat juga. Ya. Jadi nanti ketika menerapkan kurikulum merdeka, tentu kita harus menganalisis kalender pendidikan ya. Mau dilihat berapa pekan efektif. Nah, di kurikulum merdeka, saya ingin menyampaikan, ya meskipun kembali lagi dengan kebijakan yayasan, kurikulum tidak mewajibkan yang namanya PTS, penilaian tengah semester. Ya. Beda dengan K13. K13 itu wajib ada PTS, karena menjadi pembagi nilai di rapor. Kalau PTS di kurikulum merdeka, opsional. Dan tidak menjadi pembagi di rapor. Ya. Silakan. Kalau mau dilaksanakan, ya itu hanya untuk mengukur ya kemampuan. Tapi dalam pengolahan nilai itu tidak ada nilai PTS di format rapor. Apa buktinya? Nah, ini buktinya. Jadi kita harus kembali ke dokumen. Jangan sampai kita berpendapat tanpa bukti yang kuat ya. Coba saya memperlihatkan dulu. Nah, ini dia. Di sini jelas dikatakan bahwa termasuk dalam keleluasaan ini ya, keputusan tentang penilaian tengah semester. Pendidik dan satuan pendidik yang berwenang memutuskan perlu atau tidaknya melakukan PTS. Jadi ini dalilnya atau landasannya. Jadi jangan heran kalau ada sekolah tidak melaksanakan PTS
di kurikulum Merdeka karena memang tidak dianjurkan seperti itu. Kita kembali ke sini, cara menyusun roster ya. Sekarang saya mau ambil contoh kelas 4 dulu. 3 dan 4. Karena konsepnya sama di sebenarnya. Ketika membuat roster, tentu kita belajar per pekan. Ya. Yang manakah diambil? 108 atau 3? Yang mana Ustazah? 3, Ustaz. 3. Nah. Maka nanti untuk pendidikan agama, ya, ini kan 3 JP berdasarkan analisis efektif 3 JP. 3. Kemudian di pekan berikutnya 3 lagi. 3 JP lagi. 3 terus. Pokoknya isi saja 3 ya. 3. Oke. Nah. Totalnya adalah 108. Cek di dokumen apakah sama jumlahnya atau tidak. 108. Nah, sama per tahun. Ya kan? Oke, semester maksudnya di situ ya. Kemudian lihat lagi Pancasila. Oh, 4 per pekan. Nah, kasih masuk Pancasila. Maaf aja. 4 ya. Oke. Oke. Nah, kita lihat. Khusus untuk pendidikan Pancasila per tahunnya adalah 144. Cek lagi dokumen. 140. Oke, benar ya. Begitu kaidahnya. Nah, sekarang untuk P5. P5 itu banyak caranya dilakukan. Tapi saya lihat cara yang paling bagus itu ya, menurut saya pribadi. Dia setiap pekan ada. Ya, setiap pekan ada. Berarti kalau setiap pekan ada, tentu timbul pertanyaan. Ya, timbul pertanyaan. Berapa JP per pekan harus ada di roster? Kan begitu. Caranya bagaimana? Nah, kalau kelas ini ya, lihat saja. Mapel yang wajib ada P5-nya. 1. Agama. Ya kan? Lihat mapel yang ada kewajiban P5-nya. Agama. Oke, ini untuk kelas tadi ya. Kelas 3 dan 4 ya. Maaf, 3 sampai 5. Kemudian, mapel apa lagi Ustazah yang ada kewajiban P5 di sini? Selain agama? PJOK. PJOK, oke. Nah, sudah 2 ya. Sekarang gilirannya wali kelas. Kan begitu. Kita tambahkan saja. Yang mana materi wali kelas? Nah, 1. Berarti sudah 3. 4. 5. 6. 7. Nah, berarti ada berapa mata pelajaran yang wajib P5? Ada 7 ya, ada 7. Oke. Karena ada 7 mata pelajaran yang wajib P5, berarti kaidahnya adalah 7 JP per pekan.
Coba kita kasih lihat semua 7, 7, 7, 7 ya. Coba kita kasih. Jadi kita harus paham dari mana ke mana. Oke. Nah, ya. Alokasi waktu P5 252. Cek di dokumen. Apakah seperti ini? Oh iya betul. 252. Sama kan? Nah, begitu caranya. Ya, jadi harus kembali dicek ini. Ya. Oke. Itu sekilas terkait struktur alokasi waktunya kurikulum Merdeka ya. Adapun roster nanti kan menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Ini butuh waktu yang lama mendiskusikannya. Ya, nanti internal saja. Ya, silakan. Kalau di SDIT kami itu ada untuk sekarang ya karena tematik dari K13 sekarang itu matematik dia bukan. Matematika dia sudah diajarkan mapel. Nah, kembali ke kurikulum Merdeka kan memang sudah kembali ke asalnya dia kurikulum menjadi mapel. Nah, berarti dalam penyusunan roster karena matematika tidak diajarkan oleh wali kelasnya, P5 ini tidak hitung untuk wali kelas. Untuk matematika saja. Matematika bukan wali kelas yang mengajar. Ya, untuk kami di sini selama ini matematika guru mapel dia. Kami keluarkan dari tematik. Bisa bergantian mengajar nanti. Itu teknis. Ya, halnya nanti dia masuk berapa kali. Ya, karena ini kan berkaitan dengan amanah waktu. Ini matematika ada P5-nya. Jadi bisa kolaborasi dengan wali kelas. Tapi tentu waktunya tidak sebanyak masuknya wali kelas karena cuma mengajar. Iya. Intinya semua bisa berperan dalam P5 ini ya. Semua guru bisa. Ya, semua bisa berperan. Tapi yang menjadi kewajiban adalah 7 mata pelajaran tadi. Siapa guru yang mengajar berarti ya wajib. Ya, silakan. Ada lagi Ustaz? Ustazah? Ustaz Muslimin, Ustaz. Silakan Ustaz. Mana yang lain ini? Terima kasih Ustaz. Saya bersemangat dengan walaupun sudah 1 semester saya secara pribadi menerapkan kurikulum Merdeka baru ini. Ustaz, saya tidak kedengaran jelas suaranya. Jadi baru sekarang ini jelas bagi saya tentang kurikulum Merdeka. Supaya mohon dikoreksi. Yang saya paham sekarang bahwa pemerintah pusat mungkin bisa dicatat saja Ustaz. Ya, karena saya tidak jelas kedengarannya. Sini saja. Keras suara. Ya, jadi yang saya pahami sekarang bahwa pemerintah menetapkan tujuan capaian pembelajaran. Kemudian guru mempunyai keleluasaan dalam menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang perlu kami satukan persepsi tadi tentang 7 jam yang dialokasikan untuk P5 itu yang saya paham hanya 1 jam untuk 1 mata pelajaran. Jadi totalnya untuk 7 mata pelajaran berarti 7 jam. Dan materinya itu temanya 1 tema diangkat untuk 7 mata pelajaran. Kemudian pertanyaannya Ustaz, kami isi rapor yang lalu. Ya, rapor
ternyata yang di dalamnya itu yang dinilai hanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berapa nilainya? Sementara juga diharapkan juga kita ada seperti ada 6 karakter tadi. Ada 6 karakter. Jadi pertama pertanyaannya itu diakumulasikan antara pengetahuannya dari sisi pengetahuan dengan karakternya dalam sisi nilai. Kemudian yang kedua, bagus barangkali Ustaz bisa tampilkan absen kelas itu yang sudah terkoneksi sudah all in one dengan penilaian. Ya karena absen seharusnya kan dia penilaian kelas istilahnya, penilaian langsung sehingga dalam atau bagaimana, apakah setiap tujuan pembelajaran ada penilaian? Ya, kemudian dia punya absen itu kalau menurut pikiran saya sudah ada bagian di situ, tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2. Ya begitu pikiran saya supaya guru-guru ini mudah dalam memberikan nilai anak-anak kita. Jangan seperti pengalaman kami ini nanti berhadapan dengan komputer baru dikasih nilai. Mohon maaf ini pengalaman ini dinilai. Oh ini tidak sempat lagi karena kasih waktunya dikasih oleh pemerintah untuk memberikan nilai. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Terima kasih. Iya. Baik Ustaz, barangkali langsung dijawab saja. Terkait penilaian, ya, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa di kurikulum Merdeka ya ada 2 pembelajaran, ada intrakurikuler, ya. Nah, intrakurikuler ini sudah mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan ya. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Jadi intrakurikuler yang berkaitan dengan tujuan dan capaian pembelajaran. Nah, ini sudah termasuk di dalamnya dalam penilaian. Adapun proyek ya P5 itu khusus ya mengukur 6 sikap. Jadi harus mengukur 6. Makanya ada kaidah-kaidah dalam P5. Dalam 1 tahun ya, 1 tahun itu harus ada 2 tema dalam P5. Tidak boleh sama temanya. Ini semoga cukup waktu untuk menjelaskan karena materi yang panjang itu CP sama 2 tema ini. P5. Jadi itu. Kemudian yang berkaitan dengan penilaian tadi, saya memperlihatkan dulu kaidahnya ya. Jadi di penilaian kurikulum Merdeka ini sebenarnya ada juga di ke-13. Kita harus memahami kaidahnya di sini. Di sini dijelaskan bahwa penting untuk diperhatikan bahwa pendidik, nah ini dia, tidak mencampur penghitungan dari hasil asesmen formatif dan sumatif. Nah, sumatif itu kayak ujian harian, ujian akhir, nah itu namanya sumatif. Karena asesmen formatif dan sumatif memiliki fungsi yang berbeda. Asesmen formatif ya, jadi misalnya formatif ini kayak
anak-anak kerja kelompok. Ya, tentu ada instrumen penilaian kita ya. Sikapnya diukur, bagaimana cara presentasinya. Nah, inilah formatif. Dia bertujuan untuk memberikan umpan balik pada proses pembelajaran. Sehingga asesmen formatif tidak boleh menjadi penentu, artinya tidak boleh menjadi nilai, tidak boleh dimasukkan di nilai, atau pembagi untuk nilai akhir. Jadi dia untuk memperbaiki proses pembelajaran. Memperbaiki proses pembelajaran. Dalam mengolah, nanti ada yang tanya, kenapa begitu kaidahnya? Sembarang ini Pak Subair bilang. Nah, bukan saya yang bilang, pemerintah. Dalam mengolah dan menentukan hasil akhir asesmen sumatif, perlu lagi dibagi. Nah, jadi yang menjadi nilai rapor itu sumatif. Ulangan, orang bilang. Baik dalam bentuk tertulis, baik dalam bentuk praktik, dan lain-lainnya. Yang penting jelas instrumennya. Nah, ini ya. Nah, dari kaidah ini, kita bisa melihat format rapornya. Ini nanti kalau instrumen harus dibaca guru, tidak boleh tidak. Ya. Nanti kita lihat, nah ini. Oke. Nah, coba kita lihat contoh rapor. Ya. Penilaian atau legar nilai. Di sini semuanya sumatif. Ya. Orang biasa bilang kalau kita PH, penilaian harian. Ya. Nah, ini materinya. Nanti di total bagi 4 inilah muncul. Oke. Kemudian orang bilang ini PAS, ya, pas. Apapun namanya sama aja esensinya saya lihat. Kalau di kurikulum Merdeka sumatif akhir semester melakukan pas. Oh, ternyata begini nilainya. Berarti berapa nilai rapornya? Nilai yang ini 78 ya. Ditambah 75 baru bagi 2. Itulah nilai rapor per mata pelajaran. Begini kaidahnya. Nah, sehingga format rapornya nanti akan seperti ini. Sangat simpel. Nah, ini tadi lanjutannya ya. Sama tadi. Ulangan harian 1 misalnya 2, 3. Kemudian jumlah bagi 4. Nilai akhir. Berapa? Ini tambah ini bagi 2. Inilah hasilnya. Kemudian sama dengan K13. Ada deskripsi. Tujuan pembelajaran yang paling tinggi ya di atas ini bisa lebih dari 1 dan yang di bawahnya diambil dari nilai sumatif terendah. Sama aja di K13. Kadet tertinggi, kadet terendah. Sehingga rapornya nanti seperti ini modelnya. Sangat simpel. Sekitar 2 halaman. Ya. Nilai nama mata pelajaran, nilainya apa? CP-nya. Yang di atas nilai tertinggi, yang di bawah nilai terendah. Begitu seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, inilah format penilaian rapor. Ya, tidak ada lagi yang dibilang tabel begini ya. Tabel begini. KI 3, KI 4, nah, tidak ada lagi. Ini sudah tidak digunakan. Baik di kurikulum Merdeka maupun di kurikulum 2013. Ya.
Makanya kalau ada yang masih menggunakan seperti begini format rapor di K13, berarti belum membaca panduan terbaru dari K13. Nah, saya kasih lihat, Ki. Semoga sudah pernah dilihat. Ya. Di K13 itu sudah ada panduannya. Ya. Sudah ada panduan terbaru di K13. Dan dia mengikuti panduan dari kurikulum Merdeka. Saya kasih lihat, Ki. Panduan pembelajaran kurikulum 2013. Jadi yang terbaru itu semuanya mengikuti format dari kurikulum Merdeka. Ya. Tidak ada lagi yang dipisah-pisah nilainya. Nah ini dia ya. Nanti Ustadz dan Ustazah silakan cek di panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013 yang terbaru. Situ jelas bagaimana model-modelnya. Karena kalau saya jelaskan detail itu habis nanti waktunya di sini. Tapi saya mau memperlihatkan bahwa kurikulum 2013 dari segi asesmen itu mengalami revisi. Ya, revisinya itu mengikuti kurikulum Merdeka. Nah, Ustadz dan Ustazah, di sini jelas ya tertulis panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013. Kapan dibuat ini? Dibuat tahun 2022, tahun lalu. Dia terbit di akhir. Ya, terbitnya di akhir tahun. Kemudian kita lihat ini dia. Terlewat. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Format lapor ya. Format rapor. Mirip kan dengan kurikulum Merdeka. Mata pelajaran, langsung nilai akhir, dapat potensi. KD-nya di sini, KD-nya. KD tertinggi sama KD terendah. Nah, inilah panduan asesmen kurikulum 2013 terbaru yang mengikuti ya, kurikulum Merdeka. Oke. Silakan Ustaz dan Ustazah ditanyakan satu pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan. Tapi Ustaz, suaranya agak terputus-putus, saya perhatikan. Baik, mungkin Ustazah ada yang mau ditanyakan? Nampaknya cukup dulu Ustaz, barangkali mereka masih menunggu lagi masukan-masukan beberapa poin-poin penting dari IKM. Namun agak menarik ini karena ini merupakan perkenalan awal di sekolah kita ini di SD untuk kurikulum Merdeka ini, sehingga penyampaian dari Ustaz merupakan perkenalan baru dari IKM tersebut. Saya mau konfirmasi apa masih ada materi Ustaz mau disampaikan barangkali, karena sekarang baru jam 10.30. Ya, lanjut ya. Jadi sebelum saya lanjut, nah inilah rapor K13 ya, baru SD. Yang diukur adalah
dimensi profil pelajar Pancasila. Saya lihat ini. Tidak ada lagi religius dan lain-lain. 6 yang diukur. Dan ini diambil dari dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian di rapor K13 yang terbaru, tidak dipisah lagi pengetahuan dan keterampilan. Ya. Satu. Oke, satu ya. Makanya saya bilang bahwa sebenarnya ada kesan semuanya mengarah ke kurikulum merdeka. Ini saja modelnya K13 sudah format kurikulum merdeka ya. Oleh sebab itu, alangkah bagusnya memang kita menggunakan kurikulum merdeka. Karena semua format penilaian dan lain-lain itu acuannya ke sana. Baik. Berikutnya, saya meminta kepada Ustaz dan Ustazah untuk fokus karena kita mau masuk inti ini. Saya tidak banyak menjelaskan, tapi saya mau banyak bertanya sebentar. Oke, ini tadi ya, berkaitan dengan kurikulum merdeka. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mengenal struktur kurikulum ya, baik di PAUD, kemudian di SD, dan ini saya langkai saja karena kita sudah paham tadi, karena dia bermain fase. Sekali lagi, dalam proses penyusunan tujuan pembelajaran, Ustadz dan Ustazah jangan pernah duduk sendiri-sendiri. Ya. Harus kerja tim sesuai dengan fasenya. Kelas berapa kita mengajar, lihat fasenya, fase apa. Dan duduklah bersama rekan-rekan sefase. Nah, yang akan kita diskusikan dan praktikkan terkait capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jika Ustadz dan Ustazah sudah memahami dengan baik ini sebentar, maka 50% telah mengimplementasikan IKM. Ya, itu modal yang sangat bagus ya, karena tanpa ada pemahaman terkait ini, sulit bagi Ustadz dan Ustazah untuk mengajar. Khusus untuk capaian pembelajaran, CP, kita harus membaca dan mengidentifikasi